Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa kasih Tuhan melimpah bagi kita yang percaya dan yang berharap kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, beberapa menit ini saya selalu membagikan berkat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu penuh kuasa, dan firman Tuhan itu ya dan amin di setiap janjinya. Jadi percayalah, segala sesuatu indah pada waktunya. Bersama dengan saya Pastor Henry Indrawan, dan tema saya hari ini berbicara tentang keterbatasan dirimu bukanlah akhir dari segalanya. Karena percayalah, selama kita masih hidup, berarti kita percaya masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengandalkan Roh Kudus saat ini. Berbicaralah bagi kami lewat firman-Mu, sehingga yang perkataan yang keluar bukan pengetahuan manusia, tetapi dari Allah sendiri lewat Roh-Mu. Sehingga firman yang kami dengar ada kuasa, ada mujizat, ada keajaiban. Dalam nama Yesus, apapun keadaan kami, latar belakang kami percaya Tuhan ahlinya mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab Allah kami adalah Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita belajar mengenai Elia dan janda di Sarfat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal ke-17 ayat yang 7 sampai 16. Saya baca ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Tahukah saudara, pada zaman itu terjadi kekeringan, di mana Elia ada di sungai Kerit. Sebab apa? Tuhan sedang marah, Tuhan murka kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel telah menyembah berhala, telah menyembah kuasa kegelapan, telah berbalik bertolak kepada Tuhan, berontak kepada Tuhan, sehingga Tuhan murka. Tetapi lihat, Elia, orang yang mengasihi Tuhan, selalu dilindungi, dipelihara, dikasihi oleh Tuhan. Percayalah, sekalipun masa pandemi ini mungkin seolah-olah semua sudah runtuh, ekonomi kita runtuh semuanya, dan kita nggak ada harapan. Ingat, kalau kita mengasihi Tuhan, selalu ada cara Tuhan yang luar biasa untuk mengasihi anak-anaknya. Jadi stop, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, apalagi engkau mengakhiri hidupmu. Stop, tapi lihat, masih ada Tuhan. Puji Tuhan. Ayat yang ke-9, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Luar biasa, Allah itu tidak terbatas dengan kemampuan manusia, dengan ruang dan waktu. Ya, Tuhan Yesus suruh dia, atau Allah suruh Elia pergi ke janda, saudara. Bukan ke orang yang hebat, orang yang terpandang, tapi orang yang benar-benar tidak termasuk ada hitungan, saudara. Tetapi Tuhan dahsyat, dia punya cara yang manusia tidak dapat pahami, tetapi itu akan terjadi pada setiap kita. Ayat yang ke-10, sesudah itu ia bersiap, Elia, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Jadi ada dua perintah, yang pertama buatkan minum, dan yang kedua buatkan roti. Tapi ayat 12 dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Artinya apa? Ada saksi, Tuhan itu tahu siapa saya. Sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan
mati. Jadi yang perintah pertama dia jalani. Yang kedua, janda Sarfat ini mulai hopeless, mulai lemah saudara mendengar hal itu. Mengapa? Karena nggak ada persediaan lagi. Tidak ada ya untuk makan yang kedua kali itu nggak ada. Tapi Elia berkata buat dulu ya. Perhatikan ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi Elia bilang buat dulu bagiku. Percayalah, Allah yang aku sembah itu sanggup melakukan perkara yang besar. Ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam bui-bui itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi saudara, apakah sudah terjadi? Belum. Ini baru perkataan. Tapi ingat, perkataan Tuhan ada kuasa. Pegang suara Tuhan, pegang apa yang Tuhan firmankan. Seburuk apapun keadaan kita, pegang, percaya janji Tuhan. Ada kuasa. Ya, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak-anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, beberapa waktu lamanya artinya apa? Ada waktu Tuhan untuk menolong kita. Jadi ada nilai kerohanian yang kita akan pelajari dari janda. Yang pertama adalah kondisimu bisa berubah asalkan ada kemauan hati berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa. Mungkin kita terlahir di keluarga yang miskin, di keluarga yang broken home, atau kita sudah rusak karena dosa, karena pergaulan, atau kita mungkin cacat secara fisik, atau agama kita bukan agama Kristen. Saya mau bilang firman Tuhan, barang siapa percaya kepada nama Yesus dan mengikut Dia, pasti diselamatkan. Yang kedua, ketaatan itu harus selalu, bukan sekedar, bukan sesaat, tapi selalu konsisten, saudara. Ya, yang ketiga, percaya dengan imanmu apa yang Tuhan perkatakan lewat firman-Nya tadi. Buat dulu bagiku, katanya. Ya, artinya apa? Utamakan Tuhan di dalam segala keadaanmu. Tuhanlah sanggup menolongmu. Tuhan berikan perantara Elia. Tuhan pasti berikan penolong-penolong. Jangan batasi kuasa Tuhan. Dan kita juga belajar dari Elia. Elia pribadi yang melekat sama Tuhan. Jadi dia setia, dia berkobar cintanya kepada Tuhan. Sehingga apa yang diucapkan oleh Tuhan, dia taat. Ya, jadi kita jalan bukan karena agamawi. Karena Tuhan tidak menyelamatkan orang yang beragama, tapi orang yang percaya kepada Kristus, dia pasti diselamatkan. Sekalipun kita Kristen, tapi hidup kita tidak buat Tuhan, kita tidak diselamatkan, saudara, karena kita berontak sama Tuhan. Yang kedua, pribadi Elia taat di dalam proses apapun. Yang ketiga, yakin dalam Tuhan, jangan mudah berubah, apalagi kita langsung meninggalkan Tuhan. Dan hanya ini saja yang saya bisa bagikan. Percayalah, segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan lupa like dan subscribe dan bagikan kepada orang lain, supaya channel ini memberkati kita semua. Shalom.